Bab 758. Oh. Fauzi mengangkat sebelah alisnya. Petik 2. Yang Mulia bilang aku salah membaca puisi. Kalimat mana yang salah kubaca? Semoga Yang Mulia bisa mengajariku. Petik 2. Seorang pria desa mengira dirinya menjadi simpanan kaisar, mendapat sedikit kasih sayang, serta menjadi pemimpin pasukan patroli, maka sudah mengerti puisi. Entah Arjuna bodoh atau tidak sadar diri. Paduka Kaisar membiarkannya menjadi pemimpin pasukan patroli sebenarnya agar dia mati karena sudah bosan dengannya. Pasukan patroli adalah sekelompok pecundang, jumlahnya juga sangat sedikit. Dapatkah mereka mengalahkan pasukan kota teratai Raja Sravon yang ganas? Benar-benar lelucon. Setelah menerima kabar bahwa pasukan patroli telah memusnahkan 30.000 pasukan kota teratai di Kabupaten Lunaris. Di seluruh dinasti Bratajaya, selain Dewi dan beberapa orang yang gembira, tidak ada yang merasa bahwa pasukan patroli hebat. Mereka semua merasa bahwa pasukan kota teratai telah meremehkan musuh sehingga mereka menderita kekalahan. Tentu saja, Fauzi juga berpikir demikian. Sebagai pegawai negeri setempat, Fauzi tidak terlalu peduli dengan kemenangan atau kekalahan pasukan kota teratai. Bagaimanapun, Raja Sravon telah menyebarkan kabar bahwa jika tidak ada perlawanan, dia tidak akan menyerang. Mereka semua adalah pejabat. Siapapun yang menjadi kaisar sama saja. Selain itu, orang di istana itu pasti telah membuat kesepakatan dengan Raja Sravon. Raja Sravon tidak dapat benar-benar bertempur ke ibu kota. Setelah bertempur, mereka dapat pergi begitu saja. Pikirkanlah, Arjuna adalah orang yang akan mati, apa yang perlu ditakutkan? Berpikir demikian, Fauzi pun menegakkan tubuhnya seolah jabatannya lebih tinggi dari Arjuna. Yang Mulia, kalimat mana yang aku salah ucapkan? Cepat katakan. Fauzi mendesak Arjuna. Selain itu, dia sama sekali tidak menggunakan kata-kata yang sopan. Tatapan Arjuna berangsur-angsur menjadi dingin. Tanyakan pada dunia, apakah cinta itu, hingga membuat insan rela mengikat janji hidup dan mati bersama? Bukan, tanyakan pada dunia, apakah cinta itu, hingga membuat orang rela mengikat janji hidup dan mati bersama? Haha, hahaha. Begitu Arjuna selesai berbicara, beberapa pelajar di belakang Fauzi tertawa. Apa yang kalian lakukan? Fauzi berbalik, lalu sengaja memasang ekspresi tegas. Siapa yang tertawa begitu keras? Yang Mulia adalah seorang komandan militer, wajar jika dia tidak memahami puisi dan kefasihan kalimat. Hahaha. Makin Fauzi mencoba menghentikan para pelajar itu tertawa, makin keras mereka tertawa. Yang Mulia, maaf. Aku tidak ingin tertawa, tapi perubahan kalimat itu benar-benar aneh. 11. Apa maksudmu dengan aneh? Fauzi memelotot lagi. Ini bukan kitab 3 huruf. Yang Mulia bisa mengingat begitu banyak kata sudah bagus. Apa salahnya jika melewatkan satu kata? Fauzi memarahi para pelajar, tetapi sebenarnya dia mengejek Arjuna. Semua orang tahu itu. Arjuna dulu bersekolah di desa Embun, gurunya hanya mengajarinya kitab 3 huruf. Kitab 3 huruf. Ternyata Yang Mulia Arjuna dulu mempelajari buku yang begitu sulit. Maaf. Ya, kitab 3 huruf memiliki total 1145 kata, benar-benar cukup sulit. Apa yang kalian bicarakan? Kata-kata ejekan para pelajar menjadi makin tidak menyenangkan, Disa tidak dapat menahannya. Dia ingin maju untuk memukul para pelajar itu. Siapa yang membuat keributan di luar? Teriakan marah terdengar dari rumah di belakang halaman. Dua orang tua yang berusia sekitar 60 tahun keluar. Arjuna menoleh. Dari dua orang tua itu, dia kenal yang di sebelah kiri. Bukankah itu Bima yang tidak bisa membaca buku sebaik dia di Kabupaten Damai, lalu muntah darah dan pingsan? Hormat kepada Yang Mulia. Meskipun Bima membungkuk kepada Arjuna. Nadanya tidak ramah. Yang Mulia, ini tempat belajar. Begitu berisik bisa membuat Nabi marah. Arjuna tersenyum sambil mengangguk. Aku datang untuk mengurus sesuatu. Setelah selesai, aku akan pergi. Setelah berbicara, tatapan Arjuna menjadi dingin. Setelah beres, Bima dan yang lainnya harus enyah. Apa yang akan Yang Mulia urus? Guru. Fauzi menjawab dengan cepat. Yang Mulia sedang mengoreksi puisi murid. Dia bilang, Cendekiawan Agus salah mengingat puisinya. Katanya yang benar adalah, sampai rela berkorban jiwa dan raga demi cinta, bukan, sampai membuat manusia rela hidup dan mati untuk satu sama lain. Cendekiawan Agus salah mengingat. Mendengar hal ini, Bima melambaikan lengan bajunya dengan kuat, ekspresinya penuh penghinaan. Dasar dolar.
Yang Mulia, Anda. Suara senang cendekiawan Agus mengalahkan kata-kata Bima. Bab 759. Cendekiawan Agus menghampiri Arjuna dengan cepat. Dia menatap Arjuna dari atas ke bawah. Makin dia melihat, makin dia terkejut. Yang Mulia, ternyata benar-benar Anda. Anda yang minum dengan Pangeran Maruta hari itu, kan? Meskipun rambutnya sudah beruban, cendekiawan Agus senang seperti anak kecil. Dia melompat-lompat. Bima, Fauzi, serta para pelajar di belakang mereka menatap cendekiawan Agus dengan bingung. Apa yang terjadi? Mengapa cendekiawan Agus tiba-tiba menjadi seperti ini? Kenapa diganti-ganti? Puisi sebagus itu malah diganti-ganti. Cendekiawan Agus, yang awalnya melompat-lompat kegirangan, tiba-tiba menamparkan wajahnya sendiri. Dia menggunakan kekuatan yang keras, membuat suara tamparan yang keras. Pada saat ini, Arjuna pun mengenalinya. Cendekiawan Agus ini adalah lelaki tua yang ditemuinya di restoran hari itu. Hei, Pak Tua. Arjuna berkata dengan tergesa-gesa. Jangan lakukan ini. Jika kamu memukuli dirimu sendiri, murid-muridmu akan memerasku untuk biaya pengobatan, aku bisa sengsara. Arjuna tidak yakin apakah ada penipuan jalanan di zaman kuno. Bagaimana jika ada? Cendekiawan Agus dengan cepat menurunkan tangannya. Dia berkata kepada Arjuna dengan hormat dan sedikit malu. Maaf telah menakut-nakuti Anda, Yang Mulia. Jangan khawatir, murid-muridku tidak akan berani melakukannya. Tapi ngomong-ngomong, Arjuna berkata lagi. Kamu harus mengubah kebiasaanmu yang suka menambah-nambahkan. Puisi ini menceritakan tentang perpisahan hidup dan mati sepasang angsa liar. Kenapa kamu menambahkan kata, orang? Cendekiawan Agus mengangguk berulang kali. Yang Mulia benar, aku sudah sok pintar. Cendekiawan Agus, jangan takut. Bagaimana boleh kita mengubah puisi yang begitu bagus hanya karena dia memiliki jabatan tinggi? Paling-paling, aku pergi ke ibu kota bersama Anda untuk mengajukan keluhan. Fauzi masih tampak sombong. Dia seperti ini karena dia belum sadar. Pria luar biasa yang dibicarakan cendekiawan Agus adalah Arjuna. Sedangkan Bima yang ada di samping. Wajahnya pucat, dia terus memberi isyarat kepada Fauzi untuk diam. Fauzi tidak mengerti maksudnya, bahkan langsung menepis tangan Bima. Guru, jangan pukul murid. Orang yang hanya mempelajari kitab 3 huruf. Kak Bima, kenapa muridmu ini begitu berisik, bodoh, dan tidak sopan? Cendekiawan Agus, yang awalnya baik, tiba-tiba menyela Fauzi dengan nada dingin. Sebagai pegawai negeri, Fauzi dibilang bodoh dan tidak sopan di depan umum. Hal itu tidak ada bedanya dengan membunuhnya. Anda menyanjung seorang pejabat militer. Lancang sekali, diam. Bima memarahi Fauzi. Cendekiawan Agus sudah mengabaikan Fauzi. Dia menoleh, menatap Arjuna dengan menyanjung, lalu bertanya dengan sungguh-sungguh. Yang Mulia, bisakah kamu memberitahuku judul puisi ini? Dan apakah ada beberapa baris lagi di akhir puisi? Arjuna melihat pria tua ini bertanya dari ibu kota hingga ke kota Perai juga tidak mudah. Judulnya, Makam Angsa Liar. Hari itu, ada 2 bait yang belum aku ucapkan. 2 bait itu adalah, bahkan surga pun cemburu, tak percaya bahwa 2 angsa ini akan sirna bagai burung kecil, sepupu merpati dan burung pipit hanyalah menjadi tanah liat. Cinta mereka akan dikenang sepanjang abad, penyair akan datang, bernyanyi dan minum, menyambangi bukit angsa. Petik 1 petik 2. Bahkan surga pun cemburu, tak percaya. Cendekiawan Agus mengulanginya 3 kali, kemudian dia berkata, bagus, bagus, bagus. Yang Mulia, puisi Anda benar-benar bagus. Anda adalah dewa puisi. Bang! 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 Suara jatuh terus terdengar di halaman. Banyak pelajar yang tadi menertawakan Arjuna jatuh di halaman. Fauzi tidak jatuh karena dia ditopang oleh pengawalnya. Wajahnya pucat. Bagaimana mungkin? Puisi yang dibawa cendekiawan Agus dari ibu kota ternyata dibuat oleh Arjuna. Pada saat ini, beberapa orang bergegas masuk dari luar. Mereka adalah Ardian, Galang, serta Andi, sang prefek kota Perai. Anda benar-benar membuatku kesulitan untuk menemukan Anda, Yang Mulia. Ada beberapa penempatan di kamp militer yang perlu Anda tinjau. Begitu melihat Arjuna, Galang berkata dengan cemas. Pasukan kota Teratai akan datang, masalahnya mendesak. Arjuna mengangkat tangannya. Tidak usah terburu-buru, aku akan menarik sebidang tanah dulu. Bab 760. Galang tertegun. Menarik tanah. Tanah di mana? Arjuna menunjuk bawah kakinya.
Tanah di sini. Apa maksudnya? Andi dan Fauzi berkata serempak. Apa maksudnya? Arjuna menatap mereka dengan dingin. Kalian benar-benar tidak mengerti. Aku benar-benar tidak mengerti, tolong beritahu aku. Meskipun kata-kata Andi rendah hati, sikapnya biasa saja. Dia tidak terkejut seperti Fauzi ketika melihat Arjuna. Dia telah menerima pesan dari Yuda pagi-pagi sekali, tahu bahwa Arjuna adalah otak utama pasukan patroli. Dia juga tahu nasib akhir Arjuna dan pasukan patroli. Prefek Andi, apakah dokumen persetujuan asli untuk tanah yang ada di bawah kakiku ini digunakan untuk membangun akademi? Aku ingin melihatnya sekarang, tolong bawakan padaku secepatnya. Sikap Andi tidak baik, Arjuna pun tidak bersikap sopan. Dia langsung menanyai dan menyudutkannya. Yang mulia, Andi tidak menyangka Arjuna akan menanyakan hal ini. Saat dia berbicara, dia memikirkan bagaimana cara menghadapi Arjuna. Saat ini, pasukan kota teratai akan menuju kota Perai. Yang mulia, menurutku, Anda harus kembali ke kamp militer untuk menyebarkan strategi dulu. Setelah menekan para pemberontak, aku akan segera mencarikan dokumen tanah ini. Bam! Arjuna menghantam meja di depannya. Meja kayu solid itu terbelah dua oleh Arjuna. Kamp militer. Yang mulia Andi, coba katakan, di mana kamp militer pasukan patroli? Di mana aku harus menyebarkan strategi? Aura yang agung, tatapan yang tajam. Andi tidak dapat menahan diri untuk mundur selangkah. Yang mulia, kamp militer pasukan pertahanan kota berada di sebelah barat kota. Bukankah Anda baru saja datang dari sana? Coba katakan lagi, di mana kamp militer pasukan pertahanan kota? Tatapan Arjuna dipenuhi amarah. Andi yang melihatnya pun tidak dapat menahan diri untuk tidak mundur selangkah. Arjuna ini tampak biasa saja, kenapa dia memiliki aura yang begitu kuat? Andi berpura-pura tenang. Cendekiawan Bima adalah cendekiawan hebat yang dihargai oleh mendiang kaisar. Dia memiliki puluhan ribu siswa dan memasok sejumlah orang berbakat untuk dinasti kita setiap tahun. Akademinya terlalu kecil, jadi tidak bisa digunakan. Jangan mengalihkan topik pembicaraan, jangan berpura-pura tuli dan bisu. Aku bertanya, di mana kamp militer? Yang mulia. Andi ketakutan dan gemetar. Kamp militer pasukan pertahanan kota awalnya ada di sini. Oke. Arjuna menoleh ke arah Bima dan murid-muridnya. Dia menatap mereka dengan dingin. Tolong suruh mereka kemasi barang-barang mereka, lalu keluar dari sini. Jika mereka berani menduduki tanah kamp militer lagi, semuanya akan dibunuh tanpa ampun. Apa maksudnya? Fauzi adalah orang pertama yang maju bertanya, suruh cendekiawan Bima dan para pelajar pergi, lalu tempat ini akan menjadi kamp militer. Konyol, bagaimana prajurit yang kasar bisa dibandingkan dengan para pelajar bijak? Bagaimana boleh sebuah akademi menjadi kamp militer? Ehsan, yang mendengarnya pun, tidak dapat menahan diri untuk tidak membantah. Yang mulia Fauzi, tanah ini awalnya milik pasukan pertahanan kota. Kamu secara paksa mengubah dokumen, mengubahnya menjadi akademi. Apa maksudnya mengubah dokumen secara paksa? Bagaimana para prajurit kasar pasukan pertahanan kota layak mendapatkan sebidang tanah ini? Tidak layak. Arjuna mendekati Fauzi selangkah demi selangkah. Memang tidak layak. Mereka mana bisa mengurus urusan negara, menulis puisi, menghasilkan uang, dan berbisnis, sahut Fauzi. Kalau begitu dari mana datangnya kedamaianmu hari ini? Siapa yang membuatmu dan gurumu dapat duduk di sini sambil membicarakan puisi dengan nyaman? Mereka pada dasarnya adalah sekelompok prajurit yang tidak berguna. Membiarkan mereka menjaga perbatasan dan tembok kota adalah memberi mereka nafkah. Setelah mendapat nafkah, mereka seharusnya tidak memiliki pikiran. Tang. Bab 761. Arjuna mencabut pedang pengawal Fauzi, kemudian menebas sebuah kepala. Wilu. Hork. Hork. Dia. In halaman terdengar beberapa suara monta. Kepala Fauzi dipotong menjadi duaan Arjana. Ayo kita tendang Arjuna dengan sentakan Grometer, berani membunuh Wolf. Memangnya kenapa Kalas Akis membunuhnya? Kalau kamu terus memaksa, Akos juga akan memenggal kepala. Arjuna mengayunkan pedang berdarah itu ke depan Bima. Sayap, ah! Bima berteriak, lalu jatuh tak sadarkan diri. Arjuna menendang Bima. Cendekiawan Agang yang banyak bicara tentang pengetahuan dan dipuja banyak orang ini hanyalah pengecut. Fauzi dibunuh, Bima pingsan. Semua pelajar di akademi itu berkerumun di sudut halaman dan gemetar. Arjuna melirik para pelajar itu dengan jijik. Berbalik, dia melihat Andi yang ada di belakangnya. Kenapa?
Prefek Anda keberatan? Tidak, tentu saja tidak. Andi menggelengkan kepalanya. Tidak, kalau begitu cepat suruh para pelajar ini pergi, berikan tempat ini kepada pasukan pertahanan kota dan pasukan patroli. Aku akan melakukannya sekarang juga, sekarang juga. Arjuna melewati Andi, lalu memanggil Ardian, Galang, serta jenderal lainnya untuk pergi ke rumah di belakang halaman. Arjuna berencana menggunakan rumah ini sebagai pos komando pertempuran ini. Ketika Arjuna dan yang lainnya berjalan melewati halaman, melangkah ke tangga, Andi mengangkat kepalanya, kemudian menatap Arjuna dengan tajam. Dasar orang desa. Petik 1. Kamu tak akan sombong terlalu lama. Petik 1. Ngomong-ngomong. Arjuna tiba-tiba berbalik, Andi segera menghilangkan tatapan tajamnya, kemudian menyambutnya dengan senyuman. Apakah ada hal lain, Yang Mulia? Ini. Arjuna menunjuk makanan di tangan para pengawal kekaisaran yang ada di samping. Aku membawa beberapa makanan ringan. Tolong bantu berikan kepada para pelajar untuk dicicipi. Apa ini? Semuanya sudah busuk, bagaimana bisa dimakan? Para pelajar sangat jijik ketika mereka mendapat makanan dari para pengawal kekaisaran. Tidak bisa dimakan, tanya Arjuna. Dia menyilangkan kedua tangannya sambil melihat para pelajar. Memang tidak bisa dimakan. Oh, kalah enak dengan makanan ringan kalian ya. Bagaimana bisa dibandingkan dengan makanan ringan kami? Benar, ini memang tidak bisa dimakan, apalagi dibandingkan dengan makanan ringan kalian, tapi... Suara Arjuna tiba-tiba menjadi berat. Semua ini adalah makanan sehari-hari pasukan pertahanan kota. Akademi itu menjadi hening. Sialan, ini keterlaluan. Pasukan pertahanan kota terpapar angin dan matahari setiap hari, berdarah dan berkeringat, sehingga kalian bisa belajar di sini dengan tenang, tapi kalian hanya memberi mereka makanan busuk. Galang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Dia pun mengibaskan pedangnya. Para pelajar di akademi itu gemetar, ada yang penakut bahkan sudah mengompol. Pedang di tangan Galang jauh lebih besar dari pedang Arjuna. Galang tampak lebih garang daripada Arjuna. Andi, penggal kepala pejabat yang bertanggung jawab atas makanan pasukan pertahanan kota sekarang. Andi membungkuk, menangkupkan tangannya sembari menjawab, Jenderal, aku akan segera mengaturnya setelah kembali. Dalam waktu 1 batang dupa. Setelah 1 batang dupa habis bawa kepala pejabat itu ke sini, tambah Arjuna. Dia tidak akan memberi Andi kesempatan untuk mengelabui mereka. Aku, mengerti. Pergilah, waktumu tidak banyak, kata Arjuna dengan tenang. Selain itu, Arjuna mengangkat kelopak matanya, menatap sekelompok pelajar yang berkerumun di pojok. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.